Santapan Harian Jumat 11 April 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Imamat 25 ayatnya yang ke-47 hingga ayatnya yang ke-55. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, berfirmanlah bagi kami yang merindukan-Mu, merindukan kebenaran sabda-Mu. Di dalam terang firman-Mu ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Imamat 25 ayat 47 sampai 55. Apabila seorang pendatang yang menumpang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, dan menyerahkan dirinya kepada pendatang atau warga asing di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum keluarga pendatang, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Salah seorang dari saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabat terdekat dari kaum keluarganya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama dengan orang yang membelinya, ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai tahun Yobel. Harga penjualan dirinya harus ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu, sesuai dengan masa ia tinggal pada orang itu sebagai buruh upahan. Jika jumlah tahun itu masih banyak, sebagian harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika jumlah tahun yang tersisa sampai tahun Yobel itu sedikit, ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah, ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai buruh upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Jika ia tidak ditebus dengan cara demikian, ia boleh pergi pada tahun Yobel, ia bersama anak-anaknya. Sebab padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Sahabat Santapan Harian, ketika bangsa Israel menjadi budak bangsa asing, apa yang harus dilakukan saudaranya atau kerabatnya? Allah berfirman bahwa mereka harus ditebus, dan yang berhak menebusnya adalah saudara kandungnya atau saudara ayahnya atau anak laki-laki saudara ayahnya. Boleh juga kerabat dekatnya, bahkan kalau mampu boleh menebus dirinya sendiri. Ketika memberikan diri sebagai budak bangsa asing, mereka harus bersepakat perihal masa penjualan dirinya, dihitung dari tahun ia menyerahkan diri sampai masa tahun Yobel. Jika tidak ada yang menebusnya dan dia sendiri tidak mampu menebus dirinya, dia berhak pulang ke tanah leluhurnya bersama anak-anaknya pada masa tahun Yobel. Dengan demikian, masa perbudakan baginya selesai dan dia bebas. Ada 3 hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, sesama saudara bertanggung jawab membebaskan saudaranya dari perbudakan. Biarlah saudara kita memiliki hak hidup yang bebas, tidak terikat dan tidak tergantung pada orang lain. Wujud kasih kepada saudara harus dinyatakan karena begitulah gambaran hidup sesama anak Allah. Kedua, bangsa Israel boleh menjadi budak bangsa asing, tetapi mereka harus diperlakukan dengan adil. Upah mereka diberikan sesuai upah pekerja harian.
pada masa itu. Dengan begitu, kebutuhan mereka cukup setiap hari. Ketiga, bangsa Israel adalah milik Allah, bukan milik bangsa asing. Sebagai milik Allah, mereka hanya tunduk kepada Allah. Perintah Allah adalah mereka mengerjakan pekerjaannya dengan tulus, jujur, dan penuh tanggung jawab. Hidup mereka menjadi kesaksian bahwa mereka milik Allah, dan cara hidup mereka sebagai budak berbeda dari budak lainnya. Allah lah yang memberikan hak hidup kepada mereka, dan tidak selamanya umat Allah menjadi budak. Sampai tahun Yobel mereka akan mendapat pembebasan. Karena itu, marilah kita upayakan kebebasan orang-orang di sekitar kita dari kesusahan mereka. Tindakan membebaskan ini karena kita sudah dibebaskan oleh Kristus dari utang dosa kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Adil, mampukanlah kami untuk tidak menutup mata terhadap kesulitan dan penderitaan sesama, serta menjadi saluran berkat bagi mereka. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin.